warahmatullahi wabarakatuh. Saya Her Sugeng Arif dari Forum News Network. Presiden Joko Widodo kembali absen dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-78 yang berlangsung pada pekan-pekan ini di New York, Amerika Serikat. Presiden Jokowi hanya mengutus Menlu atau Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang akan menyampaikan pidatonya pada tanggal 23 September 2023. Dengan begitu, ini yang kedua kalinya Menlu Retno Marsudi mewakili Presiden Jokowi. Sejak menjabat sebagai Presiden RI pada tahun 2014, praktis Presiden Joko Widodo tidak pernah hadir langsung dalam gelaran paling akbar lembaga dunia yang berpusat di kota New York itu. Presiden Joko Widodo tercatat pernah menyampaikan pidato pada sidang umum PBB ke-75 dan ke-76, yakni tahun 2020 dan 2021. Namun karena saat itu bencana COVID tengah melanda dunia, General Assembly dari PBB itu dilaksanakan secara virtual. Jadi Presiden Jokowi tidak terbang ke New York, dia hanya cukup menyampaikan pidato dalam bahasa Indonesia. Itu pun pidatonya telah direkam sebelumnya. Sepanjang periode pertama pemerintahnya bersama dengan Wakil Presiden Yusuf Kala, tahun 2014 sampai 2019, Presiden Joko Widodo tidak sekalipun hadir dalam setiap forum United Nations General Assembly, sebuah forum yang sangat presisius untuk seorang kepala negara dan kepala pemerintahan tampil menyampaikan pidato dan gagasannya. Barangkali Anda masih belum lupa ya, ini ada foto ikonik ketika Presiden pertama Indonesia, Bung Karno atau Soekarno itu menyampaikan pidatonya di forum PBB. Pada saat itu Presiden Soekarno menyampaikan sebuah pidato yang berjudul To Build the New World atau membangun tatanan dunia yang baru. Dalam forum akbar ini, Presiden Joko Widodo selalu menugaskan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk hadir dalam forum tersebut. Istana saat itu selalu berdalih bahwa ketidakhadiran Presiden Joko Widodo di forum PBB itu karena tengah fokus untuk menangani masalah-masalah domestik yang sangat penting. Kepala Staf Presiden Muldoko pada tahun 2019 misalnya pernah menyatakan bahwa agenda dalam negeri Presiden Joko Widodo itu sangat padat. Hal itulah yang membuat Presiden Joko Widodo tidak pernah memenuhi undangan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York selama 5 tahun terakhir. Kita pahami tugas-tugas Presiden cukup menyita, jadi menugaskan Wapres, kata Muldoko di Istana Kepresidenan hari Selasa tanggal 24 September 2019. Muldoko menyatakan ketidakhadiran Presiden Joko Widodo di New York itu bukan sesuatu yang patut dipersoalkan, sebab yang paling penting Indonesia tidak pernah absen dalam sidang PBB. Setiap tahun Wakil Presiden Yusuf Kala selalu hadir menggantikan Presiden Joko Widodo. Wapres adalah representasi dari negara. Saya pikir nggak masalah membela mangkirnya Jokowi dari forum akbar di PBB itu. Soal ketidakhadirannya dalam sidang umum PBB dan selalu diwakili oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, itu dalam sebuah kampanye pencapresan tahun 2019 di Makassar, Presiden Jokowi, waktu itu bukan presiden lagi ya, di kapasitasnya sebagai pribadi ya, Jokowi menyatakan hal itu bentuk pembagian tugas dia bersama dengan Wapres Yusuf Kala. Kalau Pak JK ke barat, saya ke timur, selalu bagi-bagi tugas. Kalau ada pertemuan internasional pun, saya dengan Pak JK selalu berbagi tugas. Untuk misalnya ke markas PBB, kantor PBB di Amerika Serikat, Pak JK yang hadir. Itu ketika dia menyampaikan orasi di lapangan Karibosi Makassar pada hari Ahad tanggal 31 Maret 2019. Tak hanya sidang umum PBB, Presiden Joko Widodo juga menekankan Indonesia selalu memastikan hadir dalam acara internasional lainnya, misalnya pertemuan G20 dan Asia Pacific Economic Cooperation. Ini APEC. Kadang Pak JK datang, kadang saya datang. Inilah sebuah pembagian tugas yang kami bagi bersama agar setiap hal yang penting bagi negara ini betul-betul terpikirkan dengan baik dan diputuskan dengan sangat hati-hati, kata Jokowi. Benarkah seperti itu? Wapres Yusuf Kala saat menghadiri sesi debat di sidang umum PBB ke-74 tahun 2019 ya, jadi menjelang akhir masa jabatannya berharap Presiden Jokowi itu bisa hadir dalam sidang umum PBB berikutnya. Saya harap nanti Pak Jokowi yang hadir, itu penting karena bagaimanapun Presiden dan Wapres kan berbeda. Dia punya tingkatannya dan juga semuanya, maksudnya ini kepala negara lain menanyakan mana Pak Jokowi.
Jadi yang ditanya Pak Jokowi, kata Wapres Yusuf Kala usai menyampaikan pidato dalam sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. JK menjelaskan bahwa selama masa jabatannya sebagai wakil mendampingi Jokowi sebagai wakil presiden, dia sudah Jokowi itu sudah 5 kali berturut-turut absen ya menghadiri sidang umum PBB dan selalu dia yang mewakili. Dan untuk sidang umum tahun ini awalnya Yusuf Kala berharap Jokowi yang akan hadir ke New York. Karena sejak menjabat sebagai presiden, Jokowi belum pernah sekalipun menghadiri sidang umum Majelis Umum PBB. Saya harapkan beliau, itu maksudnya Pak Jokowi yang hadir. Tapi karena kesibukan di dalam negeri, jadi saya yang pergi untuk mewakili beliau. Jadi sekali lagi itu penting bagi suatu kepala negara hadir di sini, kata JK. Pada sidang umum PBB yang ke-74 itu, Wapres Yusuf Kala mendapat giliran menyampaikan pidato di hari ketiga sesi debat umum sidang Majelis Umum ke-74 PBB. Padahal jika Presiden Joko Widodo sendiri yang hadir, Indonesia bisa mendapat giliran di hari pertama atau setidaknya sesi kedua pada sesi debat umum. Jadi ukurannya bukan negara besar atau tidak, tapi Anda, maksudnya pembicara itu pangkatnya apa? Itu protokolernya begitu berlaku. Seperti tadi yang berbicara pertama dari Mauritius, itu negara penduduknya hanya 20.000 sampai 30.000. Jadi kalau Pak Jokowi yang hadir mungkin hari pertama atau hari kedua berbicara. Ini saya baru dapat giliran hari ketiga berbicara, kata Yusuf Kala. Selalu mangkirnya Presiden Jokowi ini memang menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa dia selalu menghindari forum dunia tersebut? Ini kan kalau kita menyimak alasan para pendukungnya atau alasan staf-stafnya, dia menyatakan bahwa dia sibuk dengan urusan dalam negeri. Ada juga yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi hanya hadir dalam forum-forum internasional yang langsung memberi keuntungan langsung. Sementara kalau dalam sesi seperti di PBB ini tidak langsung memberikan keuntungan secara ekonomi bagi Indonesia. Itu alasannya seperti itu. Ada yang menyebutkan begitu juga. Nah, keputusan dari Presiden Jokowi itu sangat bertolak belakang dengan harapan para buzzer dan pendukungnya agar Presiden Jokowi setelah pensiun dari presiden nanti bisa dipromosikan menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Suara-suara yang mendorong Presiden Jokowi bisa menjadi Sekjen PBB itu semakin nyaring ketika Presiden Jokowi melakukan lawatan ke Ukraina dan Rusia dengan membawa misi mendampingkan dua negara yang sedang berperang itu. Pada bulan Juni 2022, Jokowi bertemu Presiden Ukraina Zelensky di ibu kota Ukraina, Kiev, dan kemudian dilanjutkan menemui Putin di Moskow. Tidak ada hasil yang signifikan diperoleh dari lawatan perdamaian Jokowi itu. Sebuah hasil yang saya kira sebenarnya sudah jauh-jauh hari bisa kita duga karena ya memang peran Presiden Jokowi itu di kancah internasional tidak cukup diperhitungkan. Harapan agar Presiden Jokowi bisa didorong menjadi tokoh di kancah internasional itu juga disuarakan oleh politisi PDIP Said Abdullah, ini ketua DPP PDIP ya. Karena legasi yang luar biasa, maka layak mantan Presiden Jokowi yang akan berhenti pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti itu dijadikan Sekjen PBB. Itu kata Said Abdullah di Komplek Parlemen Senayan. Jokowi, kata Said Abdullah, telah membangun jaringan internasional yang luas dalam 10 tahun terakhir. Menurutnya jaringan itu sangat dibutuhkan oleh Indonesia dan dunia dalam menghadapi perubahan iklim. Jokowi, kata Said Abdullah, itu sudah menunjukkan kapasitasnya di kepemimpinan nasional dalam mendorong isu-isu lingkungan selama ini. Tapi kok saya jadi berpikir punya pendapat lain ya, sulit saya kira untuk membayangkan Joko Widodo itu bisa menjadi Sekretaris Jenderal PBB seperti yang diharapkan para buzzernya. Bila dalam 2 periode pemerintahan saja dia tidak pernah hadir dalam sidang umum. Sampai tahun ini saja Jokowi sudah absen 7 kali. Dia hanya hadir dalam tanda petik ya 2 kali, itu pun secara virtual dan menyampaikan rekaman pidato saja. Tidak ada interaksinya dengan kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara-negara lain yang hadir. Sesungguhnya masih tersisa 1 kali lagi kesempatan bagi Presiden Joko Widodo untuk hadir pada General Assembly dari United Nations atau sidang umum dari PBB. Yakni pada bulan September 2024 atau 1 bulan sebelum masa jabatannya berakhir pada bulan Oktober, tanggal 20 Oktober 2024. Tapi kalau mencermati apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama ini, tampaknya Presiden Jokowi ini akan konsisten, dia tidak akan hadir lagi pada sidang umum PBB mendatang. Dengan gaya kepemimpinannya yang seperti ini, yang terkesan bahwa inward looking, yang hanya fokus pada masalah-masalah domestik,
rasanya harapan para buzzer dan pendukung Joko Widodo agar setelah usai masa jabatan itu menjadi Sekjen PBB sangat sulit terwujud. Jauh panggang dari api harapan itu ya. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.